Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'amih. Kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat-nikmatnya, dan kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi yang menjadi suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan kepada para sahabat-sahabatnya dan semua pengikutnya, insyaallah selalu istiqomah di jalan Allah. Insyaallah ahibai fillah, pada hari ini kita akan membahas sedikit tentang fikih, ya, tentang fikih. Kalau kemarin di fikih kita membahas tentang hawalah, kalau nggak salah ingat. Hari ini kita akan membahas tentang al-wakalah, ingat ya, wakalah. Wakalah, apa itu wakalah? Wakalah artinya adalah penyerahan. Wakalah artinya penyerahan atau pendelegasian, atau juga bisa disebut dengan pemberian mandat, atau bahasa mudahnya perwakilan. Nah, wakil gitu ya, mewakilkan. Secara istilah artinya, kalau tadi secara bahasa, secara istilah artinya adalah penyerahan seseorang kepada orang lain agar ia menggantikan posisi dirinya untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa ia lakukan, atau hal-hal yang bisa dia diwakilkan gitu ya. Nah, dalam Islam hukum dari wakalah ini adalah jaiz. Ingat, hukumnya adalah jaiz. Jaiz itu artinya adalah boleh, dan merupakan sesuatu hal yang masyru' dalam syariat Islam ini. Pada dasarnya semua orang kita tidak bisa melakukan semua sendirian, karena manusia itu makhluk yang lemah, maka membutuhkan bantuan orang lain untuk mengurusi keperluannya. Nah, dalilnya kalau dalam Al-Quran itu kita ambil dari pensyariatan zakat. Di sini disebutkan wal 'amilina 'alaiha, dari surat At-Taubah ayat 60, yang artinya adalah dan amil zakat. Jadi amil zakat itu wakil yang mewakili untuk membagikan zakat atau untuk mengurusi masalah zakat. Atau dari surat An-Nisa juga ayat 35, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. An-Nisa 35. Dan jika kalian khawatir ya akan terjadi sengketa di antara keduanya, maka utuslah satu hakim atau satu wakil dari pihak laki-laki dan satu wakil dari pihak perempuan untuk menjadi perwakilan antara keduanya, ya, atau untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Nah, di hadis lain, di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW itu pernah mendelegasikan atau mewakilkan suatu permasalahan hukum, yaitu kepada Unais radhiyallahu anha. Beliau bersabda kepada Unais, "Wahai Unais, pergilah kepada wanita tersebut. Jika wanita tersebut mengakui perbuatannya, maka rajamlah ia." Hadis dari Bukhari Muslim. Nah, rukun dan syaratnya. Rukunnya ada beberapa hal ya. Rukun ada beberapa hal, kalau nggak salah ada 4. Yang pertama adalah orang yang memberikan mandat. Jadi yang pertama adalah orang yang memberikan mandat, yang memberi mandat. Yang kedua diberi mandat, orang yang diberi mandat. Ketiga adalah sesuatu yang dimandatkan, Yang keempat adalah akad atau sirah, ada akadnya. Nah, syaratnya kemudian syarat dari al-wakalah ini yang pertama adalah antara yang memberi mandat dan diberi mandat itu kedua-duanya merupakan orang yang baligh dan berakal. Jadi anak kecil yang belum baligh nggak boleh, dan walaupun sudah baligh tapi tidak berakal atau gila, nah itu juga tidak boleh. Yang kedua, orang yang diberi mandat ini mampu melakukan hal tersebut, ya.
orang yang diberi mandat ini mampu melakukan hal tersebut. Yang ketiga, objeknya itu merupakan milik pribadi orang yang memberi mandat. Contoh umpamanya Abdul ya. Abdul ingin menjual mobil, tapi karena Abdul ini nggak punya waktu ya, maka Abdul mewakilkan penjualan ini kepada Ahmad, dan ini boleh. Dan mobilnya harus mobil milik Ahmad sendiri ya. Mobilnya harus punya Abdul, karena Abdul yang punya mobil. Kalau mobilnya bukan punya Abdul dan Abdul nyuruh Ahmad untuk menjualkan, itu nggak boleh, karena bukan milik pribadi gitu ya. Kemudian objeknya diketahui dengan jelas, barangnya diketahui dengan jelas gitu ya. Hal apa yang mau diwakilkan itu harus jelas, nggak boleh bias, harus jelas, betul-betul jelas. Kemudian yang kelima atau berapa ini ya. Kemudian objeknya merupakan hal yang dibolehkan, merupakan sesuatu yang dibolehkan oleh agama. Yang terakhir adalah ada ijab qabul yang menunjukkan antara kedua belah pihak tadi ridho atau ikhlas gitu ya. Dua-duanya ridho atau ikhlas. Nah, dalam Islam sendiri ada hal-hal yang berkaitan dengan ibadah gitu ya. Ada berkaitan dengan ibadah yang boleh diwakilkan dan ada yang tidak boleh diwakilkan. Ini dalam hal ibadah. Kalau tadi dalam hal muamalah itu jual beli dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini dalam hal ibadah yang boleh diwakilkan, contohnya sedekah gitu ya. Karena nggak punya waktu, orang tua kalian meminta kalian untuk mengirimkan sedekah kepada tetangga gitu ya. Nah, tolong kirimkan sedekah ini ke tetangga. Nah, itu boleh. Atau dalam hal lain menikah. Umpamanya kalian punya kakak atau punya saudara gitu ya. Nah, karena tempatnya dia di luar negeri, sedang di luar negeri karena ada wabah, umpamanya dia nggak bisa keluar dari negeri tersebut dan dia sudah harus menikah pada tanggal yang sudah ditentukan dan dia nggak bisa pulang, maka bisa diwakilkan, nikahnya bisa diwakilkan. Atau umroh gitu ya, umroh atau haji. Umrah atau haji juga boleh diwakilkan. Nah, kalau yang nggak boleh diwakilkan apa? Sholat. Nah, sholat ini nggak boleh diwakilkan. Umpamanya kalian sedang malas gitu ya, Mas, tolong wakilkan saya sholat. Kenapa? Saya lagi malas. Tolong wakilkan ya. 4 rakaat jangan lupa. Nah, itu nggak boleh. Itu nggak boleh karena sholat itu masalah individu kalian ya dengan Allah. Itu nggak boleh. Sholat nggak bisa diwakilkan. Dan puasa juga nggak boleh diwakilkan kecuali jika kalian sudah meninggal. Kalian sudah meninggal kemudian punya hutang puasa, maka orang tua kalian atau wali kalian itu boleh menggantikan puasa untuk kalian ya. Syaratnya kalau puasa nggak boleh, cuman kalau masih hidup nggak boleh ya. Tapi kalau kalian sudah meninggal, kalian boleh ya diwakilkan. Syaratnya 1 kalau puasa. Nah, jenis-jenis wakalah ada 2, yaitu wakalah saja ini ya, wakalah saja. Ini hal yang biasa atau tidak ada upahnya ini ya. Asalnya itu nggak ada upahnya. Dan yang kedua adalah wakalah bil ujroh. Wakalah bil ujroh ini maksudnya adalah wakalah dengan bayaran, dengan upah. Boleh nggak? Boleh. Dengan catatan kedua belah pihak saling ridho. Nah, contohnya dalam hal jual beli. Kalian menjadi seorang bos umpamanya ya, menjadi seorang bos besar gitu ya. Tolong jualkan barang ini. Tolong jualkan barang ini. Nanti kamu saya beri upah. Atau nanti setiap barang dagangan ini laku sekian, kamu saya kasih upah sekian. Nah, itu juga boleh. Yang penting akad antara keduanya jelas dan kedua belah pihak ridho atau ikhlas. Nah, kalau tidak ridho, itu nggak boleh ya, tidak boleh. Contoh yang tidak diperbolehkan lagi adalah
umpamanya kalian disuruh untuk membelikan barang, ya, suruh memberikan barang. Kebetulan kalian sedang ke Jogja, teman kalian pengen beli barang atau komputer di Jogja. Nah, kemudian tanpa sepengetahuan teman kalian ini, kemudian kalian mengambil untung, ya, mengambil untung tanpa sepengetahuan teman kalian, dan itu nggak boleh. Umpamanya harganya dari Jogja itu 1.500.000. Nah, kalian bilangnya ke teman kalian, ya, itu 1.750.000. Nah, itu nggak boleh, kecuali kamu ngomong dulu, nanti saya ngambil untung sekian ya sebagai ongkos. Nah, kalau teman kalian mengiyakan maka boleh, gitu ya. Kalau teman kalian mengiyakan baru boleh, oke, nggak apa-apa, nanti kamu saya kasih upah sekian, gitu, itu boleh. Tapi kalau tanpa sepengetahuan itu tidak boleh. Itu jenis wakalah ada dua, wakalah yang biasa yang tanpa upah, dan yang kedua wakalah bil ujroh, wakalah yang dengan upah, gitu ya. Nah, yang terakhir, kapan wakalah itu berakhir? Ya, kapan akad wakalah itu berakhir? Yang pertama, kematian salah satu pihak. Ya, jika salah satu pihak meninggal, atau jika salah satu pihak tiba-tiba gila, nah, itu nggak berakhir. Yang kedua, apa yang ditugaskan itu sudah selesai. Ya, apa yang ditugaskan sudah selesai. Umpamanya tugasnya sudah selesai, gitu ya. Jadi udah, umpamanya yang tadi suruh beli laptop di Jogja, gitu, kebetulan kalian ke Jogja. Nah, kalau sudah kebeli ya sudah selesai, berarti ya udah kebeli dan sudah diserahkan, berarti sudah selesai. Yang ketiga adalah pembatalan dari pihak yang memberi kuasa. Nah, umpamanya tiba-tiba teman kalian ini nggak jadi nitip, aku nggak jadi nitip lah, nah, itu berarti akadnya berakhir. Yang ketiga, pengunduran diri dari yang diberi kuasa, atau yang diberi kuasa kebetulan mengundurkan diri, maaf aku nggak bisa untuk menjadi wakil, nah itu berarti berakhir. Dan yang terakhir adalah objeknya sudah pindah tangan, maksudnya kalau kalian disuruh menjualkan mobil tapi ternyata mobilnya sudah dipindah tangankan, nah itu juga sudah berakhir karena mobilnya sudah bukan kepunyaan pemberi kuasa. Ini sedikit hal yang bisa kita bahas dari wakalah, semoga bisa dipahami dan semoga memberi manfaat bagi kita semua. Usikum wa iyaya wa nafsi bittaqullah wa qad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.